Baik, dari sekalian kita lanjut pertemuan ketiga ini pada video yang kedua. Sebelumnya di video pertama kita sudah bahas tentang bersihkan tampilan dari Visual Studio Code dan beberapa pengaturan-pengaturan lainnya. Baik, untuk bagian pertama kita akan bahas tentang Anchor. Sebelumnya sebagaimana yang sudah kita bahas di video yang pertemuan kedua, kita punya ibaratnya website yang menjadi referensi, antara lain adalah W3 School ya. W3 School yang sudah kita bahas kemarin. Di sini juga ada tutorial HTML. Di sini juga sudah ada materi yang saya bahas, yaitu tentang Anchor. Anchor itu di sini apa bagiannya ini? Sepertinya link ya. Anchor ya, ini link. Perintahnya adalah A, kemudian ref, kemudian URL-nya kemana. Perintahnya sederhana, kemudian ada beberapa properti di dalamnya. Kita coba, silakan buat file pertama, namanya latihan 1. Atau kalau mau misalnya nama sesuai materi, misalnya Anchor atau Anchor tulisannya, ANCHOR, Anchor ya. Kemudian latihan 1 HTML, ini saya coba saja latihan 1 HTML. Kita buat HTML5 di sini. Selanjutnya latihan 1. Latihan 1 pertemuan 3. Nah, saya buat pertemuan ketiga ya. Kemudian metanya boleh ada dilengkapi dari sebelumnya, boleh di copy itu segala macam ya. Perintahnya adalah A. Nah, di sini sudah banyak diberikan. Misalnya A blank, A link, A ml, A tail di sini dan beberapa A yang lainnya. Kita gunakan adalah A saja. Misalnya pertama A, kemudian refnya juga sudah diberikan. Ref adalah kemana page atau link yang kita tuju, sedangkan antara A dengan A adalah tulisan atau titel yang terdapat di page tersebut ya. Misalnya di sini home. Nah, ini tujuannya kemana? Misalnya home.html. Nah, ini adalah tujuannya kemana. Kemudian ini adalah bacaannya. Ini kita coba save dulu. Kemudian kita lihat di pertemuan ketiga. Pertemuan kemarin saya letakkan ada di pengarahan dasar pertemuan ketiga. Di sini ada latihan 1.html. Oke, home. Di sini kalau seandainya kita lewatkan mouse-nya, maka akan berubah menjadi tangan. Itu artinya bisa diklik, bisa ditunjuk ya kan. Ketika kita tunjuk, maka di arahnya ya could not be access karena memang tidak ada file yang kita tuju. Namanya adalah atau nama filenya adalah home.html atau URL-nya ini gitu. Jadi kalau seandainya ada ingin klik gitu, maka diarahkan ke home.html. Nah, itu adalah penggunaan dari home.html. Sedangkan propertinya ada banyak di sini. Kita bisa lihat di atributnya. Di sini ada atributnya self blank parent ya. Kalau ada ingin tambahkan di sini misalnya target. Nah, ada berapa gitu. Misalnya ada blank itu ke halaman baru gitu. Misalnya ini saya save, ini saya refresh, saya klik, maka dia akan arahkan ke halaman baru. Kan ini halaman tadi, kemudian diklik ya. Nah, itu yang masuk dengan atribut yang di sini atau propertinya. Ini misalnya ada save blank parent top, di sini ada berapa yang bisa kita cobakan. Nah, kemudian bisa ditambah dengan beberapa hal-hal yang lainnya. Misalnya di sini bisa perhatikan, kemudian dilihat apa saja ibaratnya beberapa perintah-perintah yang diberikan di sini. Kalau seandainya ini kita ingin buat misalnya profil ya kan. Nah, ini arahnya ke profil.html. Ini saya coba refresh, maka akan ditampilkan misalnya ke sini. Ini profilnya diarahkan ke profil. Kenapa belum ada? Ya karena memang file yang dituju itu belum ada. Kenapa berdekatan? Karena tidak ada perintah untuk enter atau perintah untuk berjauhan gitu. Kalau misalnya di sini saya tambah misalnya satu buah karakter ya ini garis lurus balok lah misalnya kan, maka bisa saja dia berjarak home, kemudian ada profil ya kan. Kenapa garis berdirinya ini atau garis lurus ini tidak bisa diklik? Karena memang dia tidak diantara A ini gitu, tidak diantara anchornya gitu. Jadi kalau seandainya di sini dibuat entah apa-apa, di sini ada yang lain misalnya di situ,
yaitu adalah karakter biasa gitu. Sedangkan yang bisa diklik itu adalah antara A dengan A gitu ya kan. Oke, latihan 1. Kemudian latihan kedua kita coba untuk menampilkan gambar. Oke. Di sini saya buat file baru namanya latihan 2. Latihan 2.html. Oke, gambarnya saya ambil dulu. Misalnya di sini logo UIN. Logo UINSU. Misalnya saya ambil yang PHP Bego. Saya ambil yang ini, mana PNG. Ini logo PNG. Ini saya save as image ke pas ke pertemuan 3 itu logo UINSU. Oke. Kemudian ini saya sudah punya logo UINSU di sini dan bisa dibuka ternyata melalui Visual Studio Code. Bisa di preview ya kan. Kemudian saya coba untuk HTML5 lengkap. Kemudian ini, atau kalau adik-adik mau copy ini juga boleh, tidak masalah karena memang perintahnya sama. Saya buat ini latihan 2, kemudian saya akan tampilkan gambarnya di sini. Perintahnya sederhana, img. Ini sudah ada ini beberapa ya ibaratnya saran-saran yang diberikannya, ada autocomplete-nya. img src alt. Src adalah nama gambarnya beserta posisinya di mana. Karena posisinya satu folder, maka bisa langsung menyebutkan nama filenya. Kalau seandainya dia dalam ada folder lagi di sini, ada folder lagi, maka harus disebutkan nama foldernya. Oke, logo UINSU.png ya. Di sini saya ketikkan namanya logo UINSU2.png. Ekstensinya juga, jadi ekstensinya harus tahu ya. Logo strip ya. Logo strip UINSU2.png. ALT ini kalau seandainya gambarnya tidak dimunculkan, maka apa yang menjadi alternatifnya gitu. Misalnya kalau gambarnya hilang, misalnya kita buat img dalam kurung siku. Oke, simpan. Kemudian ini bisa kita buka latihan 2, maka akan ditampilkan logo UINSU-nya di sini. Oke, ada hasil yang sederhana sebenarnya. Sekarang bagaimana untuk memperkecil gambar ini atau membesarkannya atau meletakkannya pada posisi yang kita inginkan? Kita akan bahas pada materi pertemuan CSS ya. Kita akan lakukan ya gambarnya mau dikecilkan, mau digeser segala macam pada materi CSS ya. Selanjutnya yang ke latihan 3 tentang tabel. Latihan 3 HTML. Kita akan bahas tentang tabel HTML5 atau copy dari sini tadi pun boleh. Latihan ketiga pertemuan 3 tentang tabel. Oke, tabel. Perintahnya sederhana juga, table. Sudah ada di sana table diberikan. Table itu posisinya ada posisi baris, ada posisi kolom ya kan. Oke, untuk membuatnya berarti barisnya kita sediakan dulu. Baris itu perintahnya tr. tr dengan pasangannya tr. Ingat, HTML itu sistemnya adalah first in, last out ya kan, filo. Jadi siapa yang pertama masuk dia harus terakhir keluar ya kan. Jadi table pasangannya adalah slash table, dia harus di bawah. Sedangkan barisnya itu di antara table ini. Di dalam baris itu ada kolom, harus dinyatakan kolomnya. Kolom perintahnya td. Oke, ini berarti satu baris satu kolom dia. Nah, misalnya di sini saya buat no gitu kan, nomor ya kan. Saya buat kolom satu lagi. Ada misalnya name. Kemudian saya buat kolom satu lagi, ada nama. Saya buat kolom satu lagi, ada prodi misalnya. Prodi. Oke, saya coba simpan ini, saya buka latihan 3. Oke, di sini ada no name nama prodi. Pertanyaannya, mana garisnya, Pak? Garis itu nanti akan kita buat di pertemuan CSS. Jadi garis itu termasuk style di HTML5 dipisahkan. Jadi tidak bisa lagi kita buat garis tabelnya menggunakan HTML langsung kalau dia versi 5 ya kan. Ya, jadi kalau seandainya saya ingin buat di bawahnya nomor 1, 2, 3 dan name segala macam, maka kita buat satu lagi di bawahnya baris tr. Nah, sekarang di dalam baris itu ada kolom ya, td. Oke, misalnya nomor 1. Nah, ini name-nya misalnya
07, 02, misalnya 18, 10 atau 1000 ya, segitu name saudara ya. Misalnya namanya Fauziah, prodinya misal sistem informasi, save. Kemudian ini saya refresh. Oke, sesuai name, nama prodinya. Nah, kalau ingin ini satu baris lagi, saya copy aja. Misalnya di sini namanya Fitri. Ini saya buat satu. Oke. Dan seterusnya next sampai ke bawah dengan cara TR-nya sesuai dengan baris, TD-nya sesuai dengan kolom ya. Kalau nanti seandainya TD-nya, ini TD-nya berarti kolomnya ada 4, di sini hanya 3 saja, maka nanti dia akan mengikut dengan kolom yang di atasnya gitu. Kalau seandainya di atas 3 di bawah 4 misalnya, 3 akan mengikut sesuai dengan kolom di atasnya, sedangkan 1 lagi akan membuat kolom baru di sebelah kanannya, seperti itu. Oke, itu tadi bahasannya tentang table. Saya rasa tidak terlalu sulit. Pertemuan latihan satunya kita bahas tentang anchor untuk link, kemudian nanti latihan kedua tentang IMG, tentang latihan ketiga tentang table. Table itu ada barisnya TR, kemudian ada kolom-kolomnya TD. Masing-masing disesuaikan dengan posisinya. Kita coba masuk ke latihan keempat. Latihan 4.html. Kita akan bahas tentang semantik HTML. Kita lihat dulu referensinya. Silakan untuk file diktat, nanti adik-adik bisa lihat di e-learning ya. Kita lihat tentang semantik HTML. Apa itu semantik HTML? Di sini katanya HTML semantic elements. Artinya di sini kata kuncinya adalah different part of a web page. Jadi nanti sebagaimana biasanya kalau ada lihat bagian-bagian dari website itu, misalnya di sebelah atas ada gambar headernya, kemudian di bawah gambar ada navigasinya, di sini ada menu-menunya. Kayak inilah gitu. Ini kan ada headernya, ada gambarnya di sini misalnya. Kemudian di bawah gambar ada menu-menunya. Selanjutnya di bagian kiri, kalau ini ke kanan dia berarti ya, ke kanan. Kemudian ada section-sectionnya di sini, bagian-bagiannya. Kemudian mungkin ada artikel-artikelnya, ada aside-nya di sini, karena ini di kiri, gambarnya ada di kanan. Aside sebelah kiri misalnya, atau di sini juga aside-nya 2 berarti ini. Satu untuk iklan ini dan pilihan lainnya. Kemudian ini ada menu-menunya di sini. Kemudian ada bagian footernya. Jadi semantik HTML itu katanya adalah membedakan bagian-bagian dari satu buah halaman website. Itu yang dimaksud dengan semantic elements di sini. Kita akan coba kan. Kita punya HTML5. Kalau ada adik misalnya ingin copy dari sebelumnya boleh yang ini. Kita letakkan di sini, atau kalau mau ketik lagi boleh, silakan kayak tadi HTML5. Nah, kita buat di sini, atau saya copy aja lah ya, biar tidak ngetik ulang ya kan. Nah, ini latihan keempat tentang semantik HTML. Pertemuan 3 latihan 4. Oke, pertemuan 3 latihan 4 ya. Kita contohkan yang di sini. Ini ada header, ada nav, section, ada footer. Jadi untuk penyusunannya sebagaimana semantik elements pada HTML5 itu ada bagian header misalnya, header di sini. Kemudian di bawah header itu ini tidak masalah kalau seandainya kita satu baris pun tak masalahnya ini. Nah, ini bagian header, kemudian katanya ada di bagian nav lagi di sini. Kemudian ada bagian tadi section. Nah, ini perintahnya juga ada semua. Kemudian ada bagian artikel. Nah, ini juga ada. Kemudian ada aside katanya. Aside, kemudian ada footer. Nah, jadi nanti untuk header ini bagian header. Sedangkan untuk nav-nya bagian nav, untuk menu misalnya. Section itu bagian ada bagian kiri atau kanannya untuk berbagai macam ya, ada elemen-elemen yang dibuat di sana. Kemudian ada artikel khusus misalnya untuk artikel.
kemudian ada aside. Aside itu untuk misalnya kita buat di bagian kiri atau bagian kanan, ada footer untuk kakinya. Jadi masing-masing ini akan diletakkan pada bagian tersendiri atau bagian-bagian yang sudah diplot masing-masingnya menempati bagian masing-masing. Jadi kalau ini misalnya kita simpan, save, kemudian latihan 4 kita buka, ya tidak menampilkan apa-apa. Karena memang semantic elements tadi adalah hanya bagian-bagiannya saja. Jadi kalau misalnya ini kita buat ini, kita coba refresh. Oke, ini bagian header, bagian nav, section, article, aside, footer. Oke, di sini dia hanya mengenal satu enter saja ke bawah. Nah, tidak seperti referensi ini. Kenapa bisa ini di kiri, ini di kanan? Nanti itu pengaturannya ada di CSS. Jadi ada bagian yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Ini saya dulu kita lihat di bagian semantik. Oke, yang terakhir latihan 5. Latihan 5.html. Oke, latihan 5.html itu akan kita bahas tentang generic element. Oke, yang dimaksud dengan generic element itu sendiri ya adalah salah satu daripada tag yang ada di HTML yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan gitu. Jadi nanti tinggal dipoles-poles, artinya tag itu bisa digunakan berbagai keperluan umum gitu. Generic itu maksudnya kan umum. Jadi generic elemen itu bisa digunakan untuk berbagai situasi, berbagai kondisi, di berbagai tempat gitu kan. Jadi tag itu bisa digunakan dimanapun. Apa tag itu? Tag itu ada dua. Yang pertama div, yang kedua span gitu kan. Oke, ini saya coba dulu untuk copy. Saya letakkan di sini latihan 5 pertemuan ketiga. Oke, perintahnya apa? Yang pertama adalah div ya kan. Div. Jadi div ini bisa diletakkan di posisi manapun dan dia fungsinya adalah untuk pengaturan umum ya. Jadi dia bukan satu buah paragraf, bukan satu buah format teks, dia bukan table, dia bukan anchor, dia bukan image ya kan. Jadi dia umum. Yang kedua adalah span. Ya ini. Jadi div dan span ini bisa digunakan dalam kondisi apapun. Div membentuk satu buah baris, sedangkan span tidak membentuk satu buah baris. Contoh, ini adalah div. Kalau saya menyebutnya div ini adalah area gitu. Jadi nanti dia buat satu buah area, satu baris, tapi hanya dalam satu pixel saja gitu kan. Jadi kalau untuk membesarkannya kita perlu nyatakan atau perlu set bahwasanya itu areanya besar. Sedangkan span ini sebuah span, maka span itu tidak membentuk satu buah baris, dia hanya dalam baris yang sama. Save, saya coba untuk lihat latihan 5. Ini adalah div, dia akan buat satu buah enter setelah div, sedangkan span itu tidak membentuk satu buah baris. Ini saya coba span. Nah, ini spannya saya buat berapa? Span. Ini adalah misalnya div. Ya, biar berbeda ini saya buat di luar. Misalnya apa saya buat di sini? ABC aja ya. ABC. Saya refresh. Oke. Ini adalah div. Dia akan membentuk satu buah baris, tapi bukan satu buah paragraf. Hanya satu enter gitu saja. Dan ini hakikatnya adalah satu pixel barisnya saja gitu kan. Tapi karena hurufnya sudah makan tempat ya, berarti disesuaikan dengan hurufnya gitu kan. Jadi dia satu buah satu kali enter ke bawah, kemudian span tidak menggunakan enter. Dia membaca satu baris saja. Nah, ini ABC-nya tidak lagi enter ke bawah karena setelah ABC ini tidak ada perintah enter, karena span itu tidak ada fungsi enter di sana. Baik adik-adik sekalian, itu latihan kita untuk pertemuan ketiga. Pertama kita bahas tentang anchor atau link untuk ancor gitu ya kan. Yang kedua tentang image, kemudian yang ketiga tentang table, yang keempat tentang semantic element, kemudian yang kelima tentang ya generic element. Jadi nanti yang ke 5 latihan ini bisa kita gunakan dalam satu buah kasus ketika menggunakan
perintah HTML. Baik dari sekalian, video yang ke dua dari pertemuan pertemuan ketiga ini ya, maksud saya cukup sampai di sini. Saya akan buat satu buah video terpisah untuk latihan. Jadi nanti latihan itu bisa adik-adik praktekkan nanti di rumah, kemudian upload di e-learning. Ya, kalau ingin uploadnya pastikan saja misalnya jaringan sedang bagus, jadi tidak terganggu, misalnya pagi atau malam hari ya. Sebisa mungkin di upload secepatnya sebelum tanggal yang ditentukan di e-learning. Baik, untuk pertemuan 3 saya nyatakan sampai di sini saja materi kita. Silakan lihat di materi latihan berikutnya untuk latihan pada pertemuan ketiga. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.